apakah yang dimaksud dengan moksa dan apa perbedaan moksa dengan surga? Surga itu adalah persinggahan. Bila orang karma baiknya banyak, karma buruknya sedikit, dia akan masuk ke neraka dulu, menikmati neraka, dan selanjutnya akan menikmati surga. Tetapi karena perbuatan jahatnya banyak, perbuatan baiknya sedikit, dia akan ke surga dulu. Selanjutnya dia menikmati neraka. Bekerjalah kau dengan 100 tanganmu untuk mencari kekayaan. Dan berdana punyalah kau dengan 1000 tanganmu. Karena sulit sekali kalau sudah masuk ke kantong, sulit keluar. Makanya perlu 1000 tangan untuk mengeluarkannya gitu. Itu diajarkan. Kenapa harus keluar? Kalau keluar itu kita melaksanakan yagna, dana, dan tapa. Maindu, maka ikut nyengkuyung, ikut bersama-sama umat Jawa dan umat Hindu Jawa dan umat Hindu yang berasal dari Bali ini bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan piodalan atau kegiatan apapun yang ada di Pura Tirtawening ini. Terima kasih. Yang saya muliakan Tuhanku, yang saya hormati Bapak Profesor dan para sesepuh, ibu bapak, adik-adik yang saya cintai. Terimalah panganjali saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nengah Sadiana. Saya mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan moksa dan apa perbedaan moksa dengan surga? Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini semua nanti yang coba nih. Jadi apa yang dimaksud dengan moksa, perbedaannya dengan surga. Coba yang awali nih. Kelahiran sebagai manusia dianggap sebagai tingkat kelahiran terakhir. Nah, kelahiran manusia itu adalah pintu gerbang menuju moksa. Sedangkan dewa-dewa sendiri bila ingin meningkatkan dirinya menjadi moksa, maka dia harus mengambil badan menjadi manusia. Lahir sebagai mengambil badan manusia. Jadi istilah moksa itu, roh itu sudah menyatu dengan Tuhan. Ada istilah lagi, artinya adalah manunggalin kaula lan Gusti atau amor ing asindio. Nah, sedangkan sorga itu adalah persinggahan hanya persinggahan saja sementara. Bapak Prof tadi sudah menyatakan bahwa bila orang karma baiknya banyak, karma buruknya sedikit, dia akan masuk ke neraka dulu, menikmati neraka, dan selanjutnya akan menikmati surga. Akan diharapkan lahir dari surga. Tetapi karena perbuatan jahatnya banyak, perbuatan baiknya sedikit, dia akan ke surga dulu. Selanjutnya dia menikmati neraka. Dia akan lahir dari neraka. Nah, lahir dari surga, lahir dari neraka adalah kalau orang lahir dari Pak Prof juga menyampaikan, orang lahir dari surga akan lahir di tempat-tempat yang baik. Misalnya menjadi bupati, tempat kelahiran menjadi anak bupati, lahir tidak cantik, ganteng, di tempat yang kaya, itu adalah kelahiran surga. Nah, bila kelahiran neraka itu akan ada cacat, dilahir di tempat yang kumuh, seperti itu lahirnya. Karena kelahiran makanya diharapkan kelahiran itu menjadi kelahiran dari surga. Nah, ambil contoh dari Pandawa dan Kurawa nih. Pandawa dan Kurawa setelah kita kan tahu nih, Kurawa itu apa yang dia perbuat adalah semua perbuatannya adalah dharma. Ada dharmanya tapi banyak adharma. Dan Pandawa meskipun perbuatan dharmanya banyak,
masih ada juga perbuatan adharmanya. Nah, setelah Yudhistira meninggal atau pergi ke surga, terus dia melihat Duryodhana berpesta di surga, sedangkan keluarganya ada di neraka. Terus ditanyakan kenapa kok seperti ini? Karena Duryodhana itu meskipun dia berbuat jahat, tapi ada juga perbuatannya yang baik. Makanya dia menikmati surga terlebih dahulu, dan keluarganya Yudhistira masih ada perbuatan jahat, dia menikmati neraka dulu, akhirnya berubah menjadi surga menjadi neraka, akhirnya Panca-Pandawa di surga, Kurawa menjadi di neraka. Begitu cerita ini untuk mengingatkan kita semua. Yesus semua. Mungkin kita mapaknya. Om Swastiastu. Ini secara sederhana kita artikan. Kalau kita mau pergi ke Malang dari Surabaya, itu berarti kita mau tujuan terakhir kita adalah Malang, moksa. Tapi kita di tengah jalan sudah kecapean. Kemudian memperbaiki supaya kita lebih segar lagi kembali. Ada rest area. Kita masuk ke rest area itu, memperbaiki diri kita supaya kita lahir kembali supaya bisa menuju tujuan itu. Tapi kalau kita mendapatkan di tengah jalan, mendapatkan kecelakaan, tidak bisa masuk ke rest area, kita di neraka kita masuk gitu. Nah, itu tujuan kita, makanya ada rest area itu adalah untuk itu. Mungkin keberadaan rest area pun ada dasarnya, adalah dasarnya itu kan. Mau ke moksa kan juga ke surga dulu atau ke neraka dulu gitu ya. Ada diberikan diberikan pelajaran lah di sana gitu. Diberikan seperti tadi reward dan punishment, itu secara sederhana artinya begitu, untuk memperbaiki supaya kita bisa berjalan lagi menuju tujuan kita gitu ya. Karena di sana kita sudah capek, kalau tidak capek kita jalan gimana? Kecelakaan, bukan ke surga lagi, ke neraka, bukan lagi ke moksa gitu. Ini secara sederhana artinya begitu. Semua Prof, semua patut atas beberapa penjelasan tentang surga, neraka, ya. Nah, dari sana yang melihat kemudian bahwa setiap ciptaan akan memiliki surga dan nerakanya sendiri-sendiri, karena itu adalah merupakan ekspresi atau bagian dari penyelesaian hasil-hasil karma pada saat dia ada di kehidupan ini, kan begitu. Maka dari itu dia akan menikmati surga dan nerakanya sendiri-sendiri. Kembali kepada permasalahan moksa, Prof. Nah, kalau kita bicara moksa, sepertinya kita berhubungan dengan alam yang berbeda dengan alam kita, begitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya karena moksa juga adalah tujuan dari kehidupan, ya, maka memungkinkan moksa itu juga bisa dicapai dalam kehidupan ini. Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin nggak moksa itu bisa dicapai dalam kehidupan ini, Prof? Yang kedua, dalam kehidupan modern ini kemudian pemenuhan kebutuhan itu kan identik dengan material. Nah, apakah kemudian pemuasan hal-hal yang bersifat material ini juga akan bisa menjadi penghambat pencapaian moksa? Karena pemahaman kita moksa adalah kebebasan. Silakan siapa yang duluan, Pak Ketut atau Prof. Nyoman? Silakan Pak Ketut duluan. Susuma. Moksa pada umumnya dicapai setelah meninggal. Ada jasad, tanpa jasad, itu bisa dicapai setelah meninggal. Dan ada juga moksa semasa hidup, yang itu disebut dengan jiwan mukti. Dan ini ada bukti, bukti yang sudah mencapai jiwan mukti adalah Maharaja Janaka dan Maharsi Suka. Maharsi Suka ini adalah anak daripada Bhagawan Abhyasa. Kita tahu bahwa Bhagawan Abhyasa itu adalah yang mengumpulkan kitab-kitab suci Weda dengan murid-murid beliau. Tetapi beliau Bhagawan Abhyasa belum jiwan mukti. Nah, anak beliau yang bernama Rsi Suka
disuruh berguru, suruh menghadap ke Raja Janaka. Disuruh menghadap ke Raja Janaka. Nah, Raja Janaka ini sudah tahu bahwa Maharesi Sukha ini akan datang. Maka disambutlah mereka di depan pintu oleh pembantu raja. Ditempatkan beliau di depan pintu, dikasih kursi, disuruh di depan pintu duduk, dan tidak boleh ada yang menyapa beliau. Bayangkan itu, Maharesi Sukha, anaknya Begawan Abhyasa yang begitu hebat. Diuji, tidak ada yang menyapa beliau selama 3 hari 3 malam di depan pintu. Nah, beliau Maharesi Sukha itu tidak ada perubahan wajahnya, tenang sekali. Nah, selama 3 hari 3 malam dijemputlah beliau, ditempatkan di tempat yang betul-betul tempat yang mewah, kamar yang mewah, dilayani pelayan-pelayan yang cantik-cantik, makanan yang bermacam-macam. Tetapi beliau tetap sama. Beliau makan secukupnya, beliau melakukan pembantu-pembantu itu sewajarnya. Nah, setelah itu dipanggillah beliau ke Balirung. Dan Balirung dihadapkan ke raja, disuruh membawa 1 gelas susu mengelilingi 7 kali istana. Dengan catatan tidak boleh ada setetes pun susu yang jatuh. Dan ini betul-betul karena pengendalian beliau sudah bagus, kesabaran beliau. Ini beliau laksanakan. Maka Raja Janaka menugerahkan bahwa kamu sudah jiwan mukti, kamu sudah pulang ke rumah, tidak bisa apalagi yang aku berikan kepada kamu, kamu sudah jiwan mukti. Itulah bukti bahwa moksa di dunia ini ada yang disebut dengan jiwan mukti. Semua. Tadi sudah cerita moksa artinya apa? Melepaskan diri dengan ikatan duniawi. Karena kita berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang awalnya tidak ada alam ini. Yang ada hanya energi dan kecerdasan semesta. Kemudian baru diciptakan duniawi ini, alam ini. Alam ini punya sifat apa? Yaitu sifat triguna. Inilah yang menggoda kita. Tamasika, rajasika, dan satwika, kebaikan. Kemudian kemalasan gitu ya. Kesalahan ini yang menggoda kita. Kalau kita bisa melepaskan diri kita dari 6 dan 3 itu, kemudian sering dikatakan 6 dan 7 menjadi 13, 7 Sapta Timira kan. Kalau kita bisa mengendalikan 6 itu, Sadripu, dan juga tidak bisa mengendalikan Sapta Timira, tidak sombong, tidak mabuk kecantikan, tidak mabuk kekayaan, tidak mabuk harta, dan 7 itu arti 13 kan. Kalau kita bisa mengendalikan itu, kita joy, bebas dari itu. Sehingga dalam Bhagavad Gita dikatakan, kalau Anda bisa melihat emas dan batu itu sama, moksa Anda. Kalau kita melihat emas dan batu, emas kita begini, batu, kan sudah kita tidak moksa gitu. Nah, berarti kita bahagia. Makanya sekarang banyak di dunia ini, belajar pun kita dibilang joy learning. Belajarlah dengan gembira, santosa. Kita belajar, bekerjalah dengan apa? Dengan arif dan bijaksana, bekerjalah dengan cerdas, bekerja keras dan tulus. Ini yang penting. Dengan makanya joy itu joy learning. Apa? Kita harus bergembira. Gitu. Kalau kita tidak bergembira, ya itu tadi, kalau kita terbeban, terstres itu enggak. Kalau kita sudah bergembira, itu bagian dari kehidupan moksa di alam ini. Gitu. Kita memang harus menghidupkan moksa di alam ini supaya kita dewasa betul-betul, kita berlaku seperti dewa itu. Kenapa kita tadi harus bisa melihat dewa pada diri Tuhan pada diri orang lain kan? Berarti kita bisa, kita sering-sering bilang Dharma Ucana kita tatua masih gitu, kita bilang tatua. Tapi setelah itu kita memusuhi yang lain. Padahal orang lain itu kita tidak bisa melihat Tuhan pada diri orang lain. Lah sudah bengok-bengok kita bilang tadi. Kita bengok-bengok bilang Trikayo Parisuda gitu, bengok. Om Santi. Habis Om Santi itu bertengkar kita. Oh namanya damai kok bertengkar kita.
Nah itu berarti kita tidak menjalankan ajaran Dharma. Karena ajaran Dharma itu untuk apa? Bentuk karakter dan budi pekerti luhur. Pikiran kita arif bijaksana, perkataan kita santun, perbuatan kita baik itu. Sehingga kita menjadi bahagia suka tanpa wali duka. Sak lampahi nemu ayu katanya. Kan ada lagu gitu, terakhir lagunya selampahi nemu ayu gitu. Setiap apa yang kita lakukan akan dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah kita sebetulnya, kita sudah berada di alam ini, di alam surga dan dalam moksa. Ya itu yang kita ingin dapatkan. Supaya setiap apa yang kita laksanakan, supaya Tuhan mengkaruniai kita. Itulah doa kita. Cuma Bro, berarti kalau demikian, melihat ciri-ciri orang yang sudah mencapai moksa atau jiwan mukti itu, salah satunya adalah dengan cara bahwa kita bisa melihat mereka tidak berbeda cara pandangnya terhadap hal yang baik ataupun yang buruk. Kan begitu kira-kira. Senang ataupun gembira. Ada dalam kondisi apapun, mereka selalu ada dalam keseimbangan batinnya, keseimbangan spiritualnya, dan mereka dalam keadaan yang menyenangkan dan berbahagia. Itu kira-kira ya. Nah, cirinya apa bagus ini? Cirinya apa bagus itu? Contohnya kalau kita mau orang ini sudah di surga, apa enggak? Seneni orang itu. Marahkan orang itu. Kalau dia tetap tenang, diam gitu. Nanti kita, oh itu orang itu sudah mencapai keseimbangan. Kalau kita baru begini udah marah ya sudah di neraka itu gitu ya. Biasanya begitu ya. Iya. Ketemu teman dipukuli dari belakang, kalau tetap tersenyum itu bisa jadi dia sedang moksa. Ya. Pasti dia apa yang baru tanda. Ya, tanda-tanda. Tapi itu dah ketemu orang pukuli dari belakang, ya. Kalau tetap tersenyum, tanda-tandanya orang mendekati moksa. Ya. Cuman saya tidak tahu dia ada di rumah sakit atau ini kan begitu ya. Oke, nih. Jadi kesimpulannya seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi, jiwan mukti itu seperti siapa? Raja Suka, Pak ya. Maharshi Suka, anaknya Bagawan Biasa dengan Maharaja Maharaja Janaka. Ya, di hadapan Raja Janaka dengan kondisi demikian beliau tetap stabil dan seimbang. Ya, itu mungkin salah satu bentuk-bentuk atau tanda-tanda orang telah mencapai moksa dalam kehidupan ini. Nah, kemudian Prof, realisasi moksa, ya, kita kan tadi membahas bahwa moksa itu bisa kok dicapai pada kehidupan ini, ya. Sedangkan kehidupan ini ada di dunia material. Nah, kira-kira ya, untuk berada di titik keseimbangan ini, karena moksa dan jaga kita itu sepertinya kalau kita memandang secara sekilas itu ada pada kutub yang berbeda. Jaga kita berbasis material, moksa berbasis pembebasan dari material. Nah, untuk kita bisa ada di titik keseimbangannya itu, kira-kira manajemen pengelolaan kehidupannya itu gimana kira-kira, Prof? Mohon untuk diberikan pencerahannya, Prof. Monggo. Sebetulnya di ajaran agama kita sudah mengajarkan kita sendiri terdiri dari 24 unsur utama. Yang pertama itu adalah atman kita. Dan Tuhan mengkaruniai kita suksma sarira, akal budi, dan manah, ahamkara. Di ahamkara inilah ada 6 sadripu, itu musuh itu ada di antara ini. Kemudian mengkaruniai kita panca budindriya. Ini di mana di mata ini semua ini, dan bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Kemudian panca karmendriya, kemudian badan. Bagaimana kita bisa mengendalikan itu supaya pikiran kita ini, kenapa kita meditasi atau kita tulus, supaya pikiran kita bukan ke ahamkara, masuk ke akal budi, ke hati nurani, supaya pikiran kita arif dan bijaksana. Supaya kalau masuk ke sini apa? Oleh nafsu, diganggu oleh nafsu,
kemarahan, keserakahan ini. Inilah sebetulnya kenapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia. Karena diberikan kesempatan untuk mengendalikan diri supaya pikirannya ke sini gitu. Kalau kita pikiran kita ke sini, betul-betul hati nurani kita yang berjalan. Ini yang penting gitu. Dan kemudian bisa kita mengendalikan panca indriya, panca budindriya kita. Mata kita. Mata kita jangan celalapan gitu kan gitu. Ya apa yang kita, walaupun kita lihat itu tapi tertariknya kita melihat misalnya wajar kan orang laki-laki melihat orang wanita cantik, terima kasih Tuhan menghadirkan orang seperti ini. Itu. Kalau ada yang tanya terima kasih Tuhan menghadirkan. Inilah kita itu. Bukan berarti melihat itu wah kita sudah mabuk pada kecantikan itu enggak. Melihat orang kaya kita mabuk, iri kita pada orang kaya itu bukan gitu. Ya terima kasih Tuhan orang diberikan itu, mudah-mudahan dia akan bisa berbuat baik, bisa membagikan kekayaannya. Makanya di sastra kita kan bekerjalah kau dengan 100 tanganmu untuk mencari kekayaan. Dan berdana punyalah kau dengan 1000 tanganmu. Karena sulit sekali kalau sudah masuk ke kantong, sulit keluar. Makanya perlu 1000 tangan untuk mengeluarkannya gitu. Itu diajarkan. Kenapa harus keluar? Kalau keluar itu kita melaksanakan yagna, dana, dan tapa. Makanya di bawah kita katakan laksanakanlah yagna, dana, dan tapa itu. Yagna artinya apa? Kita melatih ketulusan kita. Itu ketulusan kita apa? Spiritual nih kan. Betul. Kalau dana, ketulusan kita, berdana punya material, skala gitu. Dan tapo itu pengelolaan diri kita. Makanya diri kita harus seimbang dalam skala dan niskala. Ini yang penting. Ini yang penting supaya kita bisa mewujudkan moksa skala tadi itu. Ya, kan tujuan kita moksa skala gitu ya. Moksa skala supaya moksardem jagatita itu adalah moksa skala. Moksa di jagat ini, walaupun ada alamnya banyak, kita akan melakukan apa saja datang dengan sendirinya ada itu, karena karunia Tuhan. Tidak akan susah kita berjalan dengan jalan saja seperti air kita, makanya air tadi mengalir bukan untuk siapa, untuk yang lain. Gitu. Paling kita biasanya stres itu kalau sudah stres hilang pikiran kita itu. Dan sering-sering kita apa yang kita omongkan Dharma Wacana kita omongkan dengan laksana kita beda. Bukan Trikaya Parisuddha kan itu lah. Nah kalau kita ingat kembali lagi kita sudah bertrikaya Parisuddha kan. Kita sudah mengendalikan ini kan. Kita sudah melakukan ini. Itulah tapa. Itulah pengendalian diri. Makanya setiap ritual. Sekarang kita sudah berkali-kali melakukan nyepi. Bertahun-tahun nyepi. Moral dan spiritual kita tidak berubah. Dan karakter dan budi pekerti kita tidak berubah. Setelah nyepi, kemarin kita benci pada orang lain. Setelah nyepi kita sudah katanya melakukan catur berata nggak? Ya, masih benci nggak? Masih. Itu nggak catur berata namanya. Nggak catur berata namanya itu. Makanya setiap ada ritual yang kita laksanakan merubah diri kita menjadi lebih baik. Ini yang penting. Karena itu pengendalian moral dan spiritual itu. Nah inilah maksudnya kenapa kita melakukan ritual. Ritual itu adalah itu maksudnya. Maka kita melakukan udang ini apa? Mengendalikan pikiran kita. Udangnya sudah putih, ngemplak. Tapi pikiran masih kacau gitu kan. Nah ini, itu yang penting. Itu simbol-simbol itu. Agama itu simbol, tapi kita laksanakan. Jadi agama itu laksana. Makanya tatwa, etika, dan acara. Ini yang penting. Bagaimana kita berusaha memang mengadakan moksa di alam skala ini supaya dia betul-betul kita bahagia suka tanpa wali duka. Ini Pak Agus. Terima Prof. Sangat mencerahkan bahwa bukan berarti kita tidak membutuhkan materi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan unsur-unsur material itu dalam ketidakterikatan kita sehingga sangat-sangat banyak memberikan manfaat baik bagi kepuasan spiritual kita sendiri maupun bagi kebahagiaan orang lain. Itu mungkin
cara bagaimana kita mencapai titik tengah di antara kebutuhan atau pemuasan material dan kebebasan dalam konteks Jagadita dan Moksa. Itu kira-kira Prof. Nih, semua Prof sangat mencerahkan. Ini dari ibu-ibu di Sulawesi, Prof. Ya. Karena kita kan mengumpulkannya secara online begitu. Ya. Apakah kalau saya tidak punya keturunan, itu berarti para leluhur kami telah moksa? Karena tadi ada pernyataan bahwa kalau sudah mencapai moksa kan tidak bereinkarnasi lagi. Sedangkan pada saat kita bicara kelahiran, ya, pada saat keyakinan kita, pada saat ada anak kita lahir, kita menanyakan, ini reinkarnasinya siapa sih? Kan begitu. Maka pertanyaannya, jika kami tidak memiliki keturunan, apakah itu berarti bahwa leluhur kami sudah pada moksa semua? Keberadaan kami di kampungnya umat muslim, warga kami terpencar, jadi yang berdomisili di sekitar pura sini itu hanya beberapa kakak, lainnya itu ada di, yang penting ada di wilayah Kecamatan Tambak Sari. Itu astungkara, kita berjalan lancar. Jadi setiap piodalan mungkin kita melaksanakan apa gitu, kita pasti ya seperti Mabunio, kalau ada kegiatan di kampung juga Mabunio. Kemudian kalau ada kegiatan kampung kita juga melakukan memberikan sumbangan gitu. Bahkan dalam kematian pun kalau kami tahu itu kami pun juga memberikan bantuan. Astungkara warga di sini itu sangat-sangat mendukung, bahkan kita undang di sini dan disaksikan oleh pengurus, dan juga kita juga tentunya mengerti tentang keberadaan beliau-beliau itu, kita juga ada sumbangsihnya gitu. Seperti ini tadi ada parkir, selalu melibatkan. Jadi kalau piodalan melibatkan hansip atau security kampung. Pura ini berdiri tahun 1973. Dulu pengempon pura pertama-tama itu ada 7 orang, itu adalah orang-orang Jawa. Jadi setelah dengan perkembangan waktu, maka dengan ada umat yang ada di wilayah sekitar Tambak Sari beragama Hindu, maka ikut nyengkuyung, ikut bersama-sama umat Jawa dan umat Hindu Jawa dan umat Hindu yang berasal dari Bali ini bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan piodalan atau kegiatan apapun yang ada di Pura Tirtawening ini. Piodalannya dari Sumoribek, sebenarnya ini ada di bawah Patmo itu ya, dulu Purnama ke-6, dan mungkin pada waktu itu kebetulan pas Sumoribek. Nah, karena pura ini dulu sebelum ada Ido Naklingsir, itu untuk piodalannya kita nunut dengan Ido yang muput di Pura Agung Jagatkarana. Karena di Pura Jagatkarana kan hari Saraswati. Sehari kemudian Ido Naklingsir itu langsung di sini, setelah itu baru beliau kundur ke Bali karena waktu itu belum ada anak lingsir. Jadi karena Purnama ke-6 dan kebetulan Sumoribek, karena kita nunut itu tadi, maka kita ambil setiap piodalannya ngambil yang Sumoribek gitu. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om.